Baik, kita lanjutkan. Saatnya kita melakukan eksekusi ya terhadap service out API yang sudah kita buatkan. Di sini tadi saya sudah ganti jadi out API service, maka untuk memanggilnya itu pakai cara begini. Panggil atau buat dulu objek call namanya ya, yang bertipe string untuk data yang nanti diterimanya, di-convert langsung jadi string. Kemudian objek daripada call ini Anda dapatkan dari pemanggilan atau eksekusi dari out API service kita dengan memanggil fungsi yang ada di dalamnya, yang ada di dalam si out service. Jadi kita sudah bisa melihat di sini bahwa apa yang sudah kita bikin di dalam interface ini direalisasikan juga, udah ada atribut dan sebagainya. Nah, dipakainya tuh di sini. Nah, karena tadi kita sudah definisikan bahwa result daripada si login ini adalah return type-nya bertipe ini ya, bertipe call string, maka itu sudah sepadan dengan kemudian dengan tipe daripada objek call out ini. Paham ya? Jadi hasil dari ini sudah sepadan dengan tipe data daripada si objek call out-nya. Maka ini sudah bisa dimanfaatkan. Itulah prasyarat ketika Anda bermain dengan API retrofit itu sendiri. Nah, kita akan pakai call. Di sini ada templating. Kita definisikan resultnya dalam format string kan ya. Biasa alt enter untuk import. Kemudian saya panggil out API service, ya itu yang ini. Kemudian saya panggil lihat di sini. Nah, semua fungsi yang kemudian ada di dalam out service ini bisa kita panggil. Dan sisanya ini adalah bawaan dari Java. Nah, saya akan panggil yang login ini. Kemudian syaratnya itu ada dua. Kita harus masukin objek map di dalamnya. Nah, objek map-nya harus bertipe string-string kan ya, disebutkan. Maka ini sudah sepadan juga dengan map out yang udah kita bikin dalam bentuk map. Jadi saya tinggal masukin aja di sini map out. Seperti itu. Paham ya? Ya, karena itulah, oh iya nih, lupa belum ada ininya. Call out service saya bikin ya, biar asosiatif. Nah, maka di sini Anda bisa perhatikan. Di sininya kita nge-define map out doang, tapi kontennya itu bisa lebih dari satu data. Kalau Anda perhatikan tadi udah ada dua data kan ya. Yang pertama ada ID, yang kedua ada pass gitu ya. Nah, metode ini akhirnya bisa digunakan juga untuk kebutuhan ngeposting data form. Jadi Anda bisa bikin form registrasi di Android gitu kan ya. Fieldnya sebanyak apapun Anda definisikan dengan format seperti ini. Hanya saja memang keterbatasannya adalah dari aspek tipe datanya. Karena tipe data daripada map ini di awalnya, di rootnya sudah harus didefinisikan tipe tertentu, maka nilai daripada yang Anda inputkan ini pun juga harus dikondisikan sama. So, kalau misalkan di formnya itu ada parameter umur yang kita tahu umur itu berupa angka, maka Anda harus convert dulu dalam bentuk string. Nanti di sisi API Anda bisa kondisikan ulang dia menjadi tipe data aslinya. Gitu ya. Oke, sudah di sini kita sudah siapkan. Nah, tinggal tahapan berikutnya adalah Anda perlu mulai melakukan proses handling responnya. Nah, untuk handling respon kita akan gunakan callback method atau metode yang akan dipanggil otomatis apabila ada atau di-trigger oleh respon dari sisi server. Nah, untuk itu kita akan gunakan enqueue. Ini ada fungsionalitas antrian di sini untuk memungkinkan ada transaksional asinkronus gitu ya. Jadi tidak berurutan, tidak saling ketergantungan, jadi dia berdiri sendiri. Nah, untuk memanggil enqueue ini kita gunakan call out tadi. Jadi Anda perhatikan call out service enqueue. Nah, di dalam enqueue-nya ini Anda siapkan metode untuk menghandle si responnya. Kita bisa gunakan callback namanya. Nah, ini fungsi yang bisa kita manfaatkan. New callback ya. Perhatikan, saat kita panggil callback ya, dia akan langsung automatically
menampilkan semua fungsi di bawah kelas callback ini yang sifatnya wajib dipakai, wajib diimplementasikan, wajib didefinisikan. Di dalam kelas callback ini itu sudah ada 2 buah metode yang harus direalisasikan. Yang pertama adalah on respond ketika ada respon, dan satu lagi on failure kalau kemudian ada kegagalan akses. Jadi dia sudah siapkan ini, dan dia juga sudah siapkan engine di belakang untuk kemudian menempelkan data yang sepadan. Kalau itu datanya respon dari si server, maka Anda tinggal olah saja di sini, fokus di sini. Tapi kalau Anda ingin nge-handle adanya pesan-pesan yang di luar respon yang sifatnya anomali, Anda sudah tinggal mainkan di sini. Ya, terwakili dari apa? Lihat parameternya. Jadi kalau respon itu sudah ada di dalamnya. Nah, objek responnya, kalau error sudah ada bentuk objek untuk throwable-nya. Ini untuk menghandle try catch ini ya. Seperti itu. Nah, kita fokus sekarang di bagian yang responnya. Di bagian respon ini Anda bisa melakukan pengujian ini. Apakah responnya itu sukses? Nah, jadi respon itu sudah membawa atribut sukses atau enggak. Karena kalau kita ingat di dalam HTTP itu, setiap transaksional itu membawa kode, dan kode itu bisa diinterpretasikan bahwa transaksi itu berhasil atau enggak. Nah, salah satunya Anda mungkin pernah menemukan ada respon 404, halaman tidak ditemukan. Respon 200, berhasil diakses atau berhasil dieksekusi. Kode 500, internal server error. Kadang Anda sering temukan itu ketika membuka halaman web tertentu. Nah, ini pula yang kita akan gunakan. Jadi kita akan cek jika kemudian dia berhasil dan gagal, maka kita akan handle datanya. Ya. Nah, cara memanfaatkannya biasanya saya main di on respond, jelas. Jadi saya gunakan if. Kalau saya mau mengambil data yang memproses lebih lanjut data yang berhasil, maka saya gunakan pengecekan dulu. If respond is successful, berarti is successful ini mengindikasikan, lihat kode respon dari servernya adalah berkode 200 atau sampai 300. 200 itu biasanya untuk yang sukses, 300 itu kalau dari redirect atau kita diarahkan oleh si server berpindah halaman ke yang lain gitu ya. Nah, ini kita gunakan is successful. Oke. Nah, maka Anda prosesnya di sini gitu kan ya. Nah, else-nya ini kalau kemudian gagal gitu kan ya. Gagal itu berarti di luar 200 dan 300, maka Anda berikan pernyataan apa di sini kan gitu ya. Itu idenya. Nah, namun ini best practice dan kebiasaan saya. Biasanya untuk yang di bagian atas ini, saya biasanya memfilter dulu yang gagalnya justru. Nah, bagaimana caranya? Saya akan bikin pengecualian. Kalau misalkan di sini is successful to 200, maka saya kasih di depannya tanda seru, itu berarti di luar 200 dan 300 tadi, kode HTTP yang 200 dan 300 tadi, tolong handle di sini. Berarti ini apabila respon dari servernya anomali, maka saya handle di sini. Gimana cara menghandlenya? Saya handle dengan mekanisme, saya buatkan pesan, toast ini saya munculkan. Ya, jadi message gagalnya itu saya tampilkan di sisi di sisi si in successful ini. Jadi pesannya sedemikian. Kemudian setelah tampil toastnya, saya akan return. Return itu berarti apa? Berhenti prosesnya itu sampai sini. Jangan lanjutkan lagi. Karena dengan saya memberikan return ini, apapun script di bagian bawah ini tidak akan saya eksekusi. Artinya ya udah selesai. Jadi kalau gagal jangan ada proses berikutnya lagi, cukup selesai sampai sini, tapi user udah mendapatkan informasi bahwa ada respon anomali dari sisi si server. Nah, bagaimana cara mengambil respon dari sisi servernya? Saya gunakan objek respon yang ada di dia .message. Jadi saya cukup nge-toast doang di sini, gitu kan ya. Toast, saya panggil templating-nya untuk creating-nya. Lihat di sini dia ngereferensi ke root-nya. Root kelasnya itu login activity. Biasanya kan this ya, karena kita sedang berada di kelas daleman atau di internal kelas, maka dia harus menjangkau atau si parameter pertamanya harus menjangkau sampai kelas paling utamanya. Ya. Kemudian di sini kita akan berikan pernyataan pesan dari server. Titik 2. Nah, ini bahasa kita ditambah dengan response. Nah, kita pakai ini ya. Oke, response. Kemudian dot. Nah, di sini ada message.
Nah, saya cukup gunakan message-nya. Atau kalau mau lihat error, bisa ambil yang dari kodenya, gitu kan ya, atau error body-nya. Nah, saya gunakan message-nya saja. Kita lihat. Kalau ada masalah. Terus jangan lupa return-nya. Ini penting ini, karena kalau misalkan tidak ada return, dia akan menjalankan kaidah program ini layaknya if biasa. Jika ini sudah dijalankan, dia ketemu kurung-kurung tutup, ya dia teruskan proses di bawahnya di sini. Berarti kan tidak sesuai dengan yang direncanakan kan. Sementara saya merencanakan di luar if ini saya akan bikin penanggulangan apabila responnya itu berhasil gitu kan ya. Ini trik saja, ini metode atau cara ngoding saja ini ya. Nah, berarti kalau misalkan dia tidak masuk ke dalam if-nya, berarti kan ya, dia ketemu return, berarti ininya dia kondisinya bukan yang di luar anomali, berarti yang normal-normal saja. Nah, saya bikinnya di sini. Apa yang saya lakukan? Nah, di sini saya mulai membaca datanya. Saya akan ambil dulu data dari si responnya menggunakan respon titik body, ya kan ya. Kemudian, nah ini masuk ke bagian terakhir yaitu kita nge-parsing data yang kemudian diterima. Nah, kita siapkan dulu, kita tarik dulu datanya dalam bentuk string result respon sama dengan respon titik body. Oke. Nah, sampai sini juga udah cukup. Cuma karena saya suka ingin memastikan bahwa dia dalam bentuk string ya. Saya gunakan to string. Oke, ya seperti itu. Udah sampai sini berarti sudah selesai kita menyiapkan mekanisme untuk membaca datanya. Nah, berikutnya kita ingin memparsing karena data yang diterima ini bentuknya masih structure JSON aslinya. Nah, kita ingin ngeparsing dia menjadi lebih readable karena nanti kita akan tempelkan dia data-datanya itu kita akan kita akan tempelkan ke dalam model user yang udah kita bikin kemarin. Ada ID, ID name, password gitu ya, supaya leluasa buat kita memproses lebih jauh. Nah, untuk itu maka saya sudah siapkan sebuah fungsi. Nah, ini saya jadikan sebagai template namanya getField. Ini silakan nanti Anda tinggal kopas saja ini. Nah, ini fungsi di luar daripada fungsi-fungsi yang lain. Jadi untuk memudahkan pemanfaatannya. Jadi saya coba menyederhanakan pengkodean gitu ya atau scripting dengan cara seperti ini. Nah, karena kita berada di dalam on login sekarang, saya akan buatkan metode tadi itu getField itu di luar login, on login. Nah, caranya ini saya tutup nih, saya minimize, berarti saya udah tahu nih letaknya ya. Karena salah menempatkan juga error banyak nanti. Nah, saya taruh di sini. Nah, ini getField. GetField ini kita coba tunjukkan. Di dalamnya itu saya selalu menyiapkan objek daripada realisasi daripada kelas yang akan diisikan datanya. Nah, kita udah buat model user, kita tinggal import ya. Kemudian berikutnya lagi di sini kita akan membaca di getField ini kita harus menampung data string dari responnya si user. Makanya kalau kita lihat tadi getField ini yang kita akan panggil di sini nih. Nah, ini getField, saya kirimkan ke dia output dari yang ini. Nah, dari hasil si respon bodinya saya masukkan ke sini. Jadi ini masih data mentah lah ya, bentuknya masih mentah. Nah, si result respon inilah yang kemudian nanti diterima oleh getField yang bawah sebagai respon. Jadi kalau kita bikin asosiatif kayak gini, saya kasih catatan ya. Nah, ini ya. Ini dan ini berasosiasi gitu ya. Ini berasosiasi. Jadi data yang kemudian diterima di result respon itu saya kirimkan ke getField dan diterima di getField-nya dalam tipe dalam nama yang lain yaitu response. Nah, nanti kita akan pakai respon ini. Gitu ya. Oke, ya kita lanjutkan. Nah, saya hilangkan dulu itunya. Oke, kita teruskan ya di sini. Oh ya, ini ada yang merah di user. Ini saya akan menggunakan konstruktor yang default. Sementara defaultnya udah nggak ada, saya lengkapi dulu ya. Di default konstruktor itu di konstruktor yang tidak ada
parameter apapun. Jadi dia hanya generik saja, public user buka kurung tutup kurung, terus kurung buka tutupnya kosong. Oke. Ini tolong tambahkan ya, sehingga menghilangkan error ini. Jadi akhirnya si objek usernya masih kosongan gitu ya, tidak ada data apapun di awal. Nah, berikutnya lagi adalah saya akan mengambil si data objek respon ini, saya akan kemas dia dalam bentuk JSON. Nah, di sini saya akan convert si string itu dalam bentuk JSON sehingga nanti dia akan memetakan data yang diterima yang bentuknya kita lihat lagi. Kita udah kemas seperti ini kan ya. Nah, ini dia. Data yang kita terima strukturnya adalah seperti ini, array. Gitu ya, ada status, message, data. Nah, ini agar secara proporsional si Java bisa memetakan, oh ada key status nilainya ini, ada key message nilainya ini. Gitu ya. Nah, untuk memetakan secara proporsional, maka kita gunakan pemanfaatan si JSON ini. Nah, JSON ini library-nya perlu ditambahkan dan udah kita lakukan kemarin. Jadi Anda tinggal tekan Alt Enter. Oke, maka kita sudah punya yang namanya si JSON object di sini, gitu ya. Oke, nah kemudian berikutnya lagi si JSON object ini nanti akan memiliki sebuah variabel objek untuk diolah lebih jauh. Ya, nah bagaimana cara pengolahannya? Di sini yang saya lakukan adalah mulai saya baca nanti field demi fieldnya menggunakan opstring, ya, menggunakan opstring nanti kita akan pakai. Oh ya, ini harus ada handling try catch ya, unhandle exception. Berarti dia kalau mau digunakan harus di dalam blok try catch. Berarti try catch saya masih, oh iya. Berarti catch-nya ada yang error. Ini try catch itu gini. Sebuah mekanisme untuk memvalidasi sebuah proses. Yang mana ini bisa di-interrupt prosesnya di tengah jalan apabila ada masalah. Nah, makanya menggunakan kaidah try, yaitu coba dulu. Kalau di tengah jalan di-interrupt, maka di-catch, ditangkap, dan diidentifikasi pemicunya apa. Nah, bentuknya berupa exception. Nah, karena ini berkaitan dengan JSON, maka kita bisa menangkap menggunakan JSON exception. Nah, ini harus kita import. Karena error itu bisa beragam macam bentuknya. Ya. Nah, kita tangkap dengan spesifik di JSON exception. Nah, itu untuk menghilangkan error yang di atas ini ya. Oke, kita teruskan. Setelah kita membaca si respon ini dikemas dalam bentuk JSON object, maka leluasalah bagi saya untuk mengekstrak datanya. Cara mengekstrak datanya cukup begini doang, opstring, ya kan ya. Kemudian dicek field demi fieldnya. Nah, kita punya kan ya tadi di dalam PHP-nya itu status gitu kan ya. Nah, status ini saya sudah definisikan ada dua kondisi. True kalau dia berhasil membaca data dari database, berarti ID pool dan passwordnya memang ditemukan. Tapi kalau tidak ditemukan, dia statusnya adalah false. Maka saya bikin gini, jika dia nilai statusnya true, nah berarti datanya ada kan ya. Kalau ada ya kita proses. Gitu ya, maksudnya ya. Yang bagaimana memprosesnya? Kita lihat di dalam body daripada si array-nya itu, data user saya simpan di sebuah tempat field ketiga, itu di data. Bentuknya adalah berupa array. Berarti ada array di dalam array kan ya. Nah, untuk membaca si array yang di dalam ini, saya harus meng-convert dulu. Mengambil dulu struktur array-nya menggunakan get JSON array lewat si objek yang sudah kita punyai. Jadi objek get JSON array data untuk si key data. Nah, data ini disesuaikan ya dengan di servernya. Jadi ingat, get JSON array Anda gunakan apabila Anda ingin ngebaca struktur array di dalam respon result-nya. Nah, hasilnya tentu kita harus kemas dia dalam bentuk objek JSON array. Nah, ini harus diimport berarti ya. Import. Nah, kalau sudah diimport, maka kita di level ini sudah masuk ke struktur lebih dalam dari ini, yaitu kita sudah berada di sini. Nah, di struktur yang ini berarti. Ya, udah ada ID, bisa baca ID, bisa ada baca ID pool, bisa baca name gitu kan ya. 3 yang kita definisikan. Maka saya bisa ambil data-data itu, lihat di sini. Ya kan ya? Saya sebetulnya bisa membuatnya menjadi lebih mudah lah ya. Di sini saya bisa ambil dulu datanya, baru saya setkan ke si user.
Oke, di sini saya tahu ada ID bertipe integer, maka saya panggil melalui data objek ini yang dari hasil pembacaan tadi. Maaf ya. Dari sini nanti kita akan baca kan dari menjadi data array. Nah, setiap elemen data array-nya ini kita bisa read lagi lebih detail menggunakan looping. Jadi kita looping sepanjang array yang ada. Nah, setiap elemen yang dibaca itu kita kondisikan. Jadi maksudnya gini, data array yang kita punya ini ada tiga informasi kan, ada informasi ID, IDPL sama name kan ya. Nah, setiap itemnya itu kita bisa baca menggunakan looping dengan cara data array dot get JSON object yang ke berapa gitu ya. Nah, untuk ngambil IDPL maka kita akan mendapatkan dia di indeks ke 0 gitu ibaratnya ya. Nah, paham ya? Jadi dengan looping ini kita akan mengambil data satu persatu sampai sebanyak si array-nya. Oke, maka saya akan baca di sana. Kemudian saya akan coba Saya akan coba definisikan nanti si data tersebut gitu kan ya. Oke, jadi kalau misalkan resultnya ini banyak, maka akan ada banyak sekali trio field ini gitu kan ya. Nah, kalau data yang di fetch-nya cuma satu, ya berarti cuma ada satu gelondongan ini. Ya, kita tinggal baca nanti si IDPL dan sebagainya menggunakan teknik seperti berikut. Saya ambil untuk yang ID yang pertama. Berarti ini ID ya. ID itu ada ya. Ada ini ID. Kita baca. Nah, tipenya integer, maka saya akan bikin variabel lokal dulu integer ID user sama dengan data objek get integer ID ya. Nah, yang kedua, saya punya IDPL. IDPL ini misalkan bentuknya string. Saya akan bikin string IDPL sama dengan paste di sini, ganti ininya jadi. Nah, ini samakan dengan struktur di backend-nya. Saya bikinnya IDPL kan ya. Saya kopas ke sini. Oke, ininya ganti jadinya get string. Get string ya. Karena kita mengasumsikan datanya berupa string. Itu sesuaikan saja. Ketiga adalah nama ya. Nah, kita cuma ngambil sampai nama saja. Nama data objek get string ininya adalah kita hati-hati takutnya name di sana. Oh iya name kan ya. Kita pakai name. Oke. Nah, sudah nih sampai sini. Ya, kita sudah punya tiga data yang kita peroleh dari sisi server. Nah, ketiga data ini kemudian kita taruh di dalam objek user yang sudah kita buat kosongan di atas menggunakan metode-metode yang bersesuaian. Ya, kita sudah punya get set-nya kemarin, kita tinggal pakai set ID. Nah, ini kita isi parameternya dengan ID user yang tadi sudah kita baca dari responnya. ID user, kemudian set IDPL, berarti ini kita baca dari ID, IDPL. Nah, ini kita lihat di sana itu di user ini kita punya name apa nama ya? Kayaknya nama ya, nama. Nah, ini menjadi menarik ya. Nah, karena menantang nih. Set nama, nah ini isinya adalah berupa nama. Di sini ya. Nah, ini ada yang error bagian IDPL. IDPL ini ternyata di user itu tipenya adalah integer. Ya, tipenya adalah integer sementara kita ngambilnya adalah berupa string. Nah, kita tinggal cek lagi aja ke database kita. Di database kita itu kondisi IDPL-nya kita kondisikan dia, sebentar, tak buka dulu ya. Oh iya, IDPL nih kalau nggak salah tuh kita bikinnya angka ya. Angka, kita lihat strukturnya. Kita sepadankan, oh integer ya. Oke, IDPL nih integer. Karena integer ya sudah kita kondisikan saja di sini. Ini jangan get string ya. Kita gunakan get integer aja. Get integer, berarti ininya integer. Nah, maka udah sesuai, error ini hilang ya. Gitu. Oke, sudah tuh datanya udah masuk, berarti udah terkonsum ya.
Nah, hanya kalau ingin memastikan bahwa memang data ini sudah ada gitu ya, maka saya akan tampilkan, tidak bisa pakai TOS kalau ini karena udah terlalu dalam ya hierarkinya, maka saya gunakan logcat saja. Nah, untuk logcat ini kita membutuhkan sebuah kelas namanya log ya, tinggal alt enter saja. Import class log ya. Nah, saya bikin message lognya membawa tag Roni biar nanti kalau saya searching di logcat-nya di sini saya tinggal masukkan kata Roni, mudah nanti buatnya filternya. Nah, oke ya. Tadi pahami ya. Nah, apabila ininya true berarti kan sebetulnya datanya udah ada ya. Nah, tinggal datanya kita dapatkan. Nah, jika berhasil kita dapatkan, saya akan pindahkan halamannya dari halaman login ini ke halaman lain. Maka saya buatkan objek intent untuk berpindah halaman. Intent, kemudian saya targetkan halaman berikutnya adalah main activity, cuman saya bawa data. Jadi waktu saya mau berpindah nanti saya membawa data berupa nama misalkannya untuk nanti bisa diproses lebih jauh. Misalnya ditempelkan di bagian atas, welcome welcome siapa kan gitu ya. Nah, karena tadi nggak ada get name, adanya get nama, kita panggil user get nama ya. Oke, jika sudah dibuatkan, disiapkan data untuk dikirimkan ke activity berikutnya, saya tinggal start activity. Gitu ya. Oke, nah itu kurang lebih panjang ya. Prosesnya panjang dan memang seperti inilah kurang lebih pemanfaatan si retrofit ya. Makanya ini merupakan bagian pembelajaran yang take time dan juga butuh konsentrasi yang lumayan. Nah, mudah-mudahan dengan saya bikin ini menjadi offline, Anda bisa leluasa nanti untuk menguji coba ini. Nah, karena memang saya ada keperluan juga di hari ini. Oke, nah oke. Saya barusan cabut colok kabel karena unknown. Saya akan coba installkan dulu, mudah-mudahan tidak ada masalah. Oh iya, satu lagi yang Xsketch-nya ya. Nah, ini satu lagi belum. Tadi kalau misalkan di atas ini di semua proses nge-convert JSON ini ada problem, maka saya akan munculkan sebuah pesan menggunakan TOS, login gagal atau apa gitu ya. Nah, saya tampilkan. Itu penting ya untuk menghandle sesuatu. Karena ini udah saya running ya. Saya biarin dulu. Karena di dalam dunianya si Android programming itu untuk nge-trace error itu butuh teknik tersendiri. Tidak bisa seperti hanya kita di pemrograman yang lain ya. Karena sulit buat kita untuk men-trace-nya seperti itu. Ya. Oke, sebentar, ada error ternyata. Oh ini, yang ini di atas kita bikin, oh iya. Di atas di onCreate ini kita bikin, oh ini yang kemarin-kemarin ya. Ini kita bikin uji coba untuk user object ya. Ini dia mendeteksi ada error yaitu konstruktor ini sudah tidak ada. Oke lah, ini kita tutup dulu aja ini ya. Kita komen dulu efeknya tos dan log, kita komen dulu. Oke ya. Sip, ini efek dari yang kemarin. Perubahan dari model ya, model user. Nah gitu ya cara nge-troubleshootnya. Jadi kalau ada error katanya tinggal di double klik aja, dia akan langsung mengarahkan ke halaman dan baris program yang menjadi pemicunya. Nah yang tadi itu errornya masih error editorial, jadi edit syntax error lah ibaratnya ya, masih gampang. Nah, kalau udah di sistem ya itu yang agak susah, makanya kita harus rajin-rajin memanfaatkan logcat gitu ini atau menggunakan TOS dan sejenisnya. Oke, installnya berhasil, alhamdulillah. Kita akan uji coba dulu. Usernya kita itu ID-nya, ID PEL yang dimasukkan ya. ID PEL-nya 999, password-nya 123. Saya coba dulu. 999, 123. Oke.
Oh, oke, ini dia menarik ini. Misalnya berhasil, tapi datanya berhasil masuk. Oke, ini belum kelihatan ini. Jadi untuk TOS yang pertama, username password ini udah muncul. Sudah keluar. Nah, cuman yang berikutnya ini tidak muncul. Oke, kita cek pakai fatal. Ya. Oh, fatal juga enggak ada. Fatal ini adalah keyword kalau ada error. Kita cek tanpa difilter. Oh, no network security config specified. Kita coba cek. Biasanya di sini. Ah, iya. Kita kan akan pakai teknologi jaringan ya, yaitu HTTP request dan lain sebagainya. Di Android itu tidak secara default sebuah aplikasi itu bisa diizinkan komunikasi keluar sampai kita mendeklarasikan permission di sini. Jadi kita harus menggunakan deklarasi permission untuk koneksi ke jaringan, yaitu Android Permission Internet. Ya. Nah ini tahunya dari mana? Nah ini dia, dari log ini ada tanda-tanda lah. Ada pernyataan no network security config specified. Gitu kan ya, specified berarti tidak terdefinisi. Berarti jangan dulu keluar gitu kan ya, pintu buat keluarnya aja nggak ada. Gitu ibaratnya. Nah, untuk menambahkannya kita masuknya ke Android Manifest, tambahkan ini ya. Ke izin atau permission untuk berkomunikasi ke jaringan. Oke. ID pelanggannya berapa? 999. Ini 123. Oke, alhamdulillah ya. Udah berhasil. Nah, oke, kalau udah gini kan aman nih. Kita tinggal tunjukkan. Saya akan request share ke hostnya lewat handphone. Oke, kemudian dari sisi Android Studio kita akan running. Install, launching. Oke, Anda bisa lihat di situ. Oke ya. Ini kita coba masukin ID kita 999, passwordnya kan 123 ya. Nah, ini intentnya berhasil, pindahnya berhasil kan ya. Ya udah, berarti udah berhasil masuk. Oke ya, kita akan coba ulang, install ulang. Nah, kita akan coba gunakan ID lain ya, ID sembarang. Apa responnya? Usernya masuk, login gagal. Ya kan ya, berarti dia sudah tertanggulangi. Login gagal itu di sini berarti. Login gagal itu di sini, ya kan ya. Jadi saat dia ngebuka data ada exception, nah kemudian saya munculkan login gagal. Berarti dia tidak berhasil login. Kalau nggak berhasil login ya tidak ada intent, maka intentnya tidak bekerja, ya. Berarti dia tetap di halaman login. Oke, sudah kebayang ya? Alurnya cukup panjang, makanya ini kalau di skip, wah Anda pasti tidak akan bisa menangkap informasinya. Karena itu saya harapkan Anda bisa menyimak ini dengan sempurna, ya. Oke, mungkin itu bahasan kita untuk di hari ini. Lengkap sudah berarti bahasan tentang retrofit kita.
Semoga Anda dimudahkan untuk bisa memahaminya. Ya, butuh